Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal bensin lagi ya. Yang pertama soal kualitas dari Pertamax Turbo. Yang kedua adalah seneng ya penulis karena ngasih margarin tuh aja performa motor bisa nambahnya banyak lagi ya. Eh, dari soal itu dulu lah, dari soal Pertamax Turbo ya. Penulis kaget tuh ya, karena beberapa orang ngomong Pertamax Turbo itu jelek. Ada Mas Irfan ya, ngomong pakai kenapa racing, nggak kencang juga. Tahu nggak kencang dari mana? Dari suara dan responnya loh, tariannya lambat depan itu. Coba ya lihat ya. Loh kan lambat motor depan itu. Orangnya paling ya beratnya paling 580 ya. Iya 80 lah, 85 itu ketinggian. Nah, ada yang ngomong bahwa untuk motor NMAX new ya, NMAX yang versi 2020, versi terbaru lah ya, itu pakai Pertamax Turbo nggak enak. Jadi aneh loh ya, NMAX new pakai Pertamax Turbo nggak enak. Dan ini katanya dikonfirmasi oleh beberapa orang juga. NMAX new ini padahal bukan NMAX old ya. Kompresi mesin NMAX new itu kan 11,6 ya. Sementara yang NMAX old ini kan 10,5 banding 1. Yang new ini nih contohnya yang kanan ini 11,6 banding 1. Kompresi lebih tinggi, mendekati 12. Tapi gitu katanya pakai Pertamax Turbo nggak enak. Nih lihat nih, kencangan punya penulis. Nggak kencang pakai knalpot racing itu loh, lihat loh. Gampang kejar, gampang nempelnya. Harusnya ya penulis ya awalnya kepikir kalau NMAX new harusnya cocoknya Pertamax Turbo. Karena ya dari sisi kemampuan lah ya. Dari sisi kemampuan motor penulis itu cocoknya pakai Pertamax. Pakai Pertalite enggak, pakai Pertamax Turbo juga enggak. Kompresi 10,5. Pertamax berarti ya. Dan penulis coba sendiri iya. Pakai Pertamax itu lebih enak daripada pakai Pertamax Turbo ataupun pakai V-Power. Itu lebih kencangnya bondo nekat ya, soalnya penulis nggak ngikutin nekat kayak gitu. Kalau jujur-jujuran ya menang motornya penulis lah ya. Sekali lagi jadi anjuran, jangan gampang-gampang pakai knalpot racing. Loh ini kalah setan aja bisa ngejar.
rugi pakai knalpot racing itu. Suara tok, tapi suaranya emang mantep nih. Balik lagi ke topik. Kompresi mesin itu harusnya kan makin tinggi, butuhnya oktan tinggi. Motor penulis oktannya ya 10,5. Cocoknya penulis coba sendiri Pertamax. Harusnya dengan kompresi yang lebih tinggi 11,6. NMAX New itu mestinya cocok pakai Pertamax turbo. Mestinya cocok. Karena apa? Kebutuhan oktannya lebih tinggi. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi malah nggak enak. Katanya itu malah lebih enak pakai Pertamax. Dan nggak cuma ini aja, Bro Irfan ini ngomong yang bor-apan tuh lebih suka pakai Pertamax daripada pakai Pertamax turbo. Unik loh ini. Terus terang penulis kaget ya, tahu ada NMAX New itu lebih enak tarikannya kalau pakai Pertamax daripada pakai Pertamax turbo. Karena ya kompresinya lebih tinggi. Kalau lihat contoh lain ya, PCX 150 itu kan senasib ya dengan NMAX Ult ini ya. Nah, NMAX yang PCX yang baru, PCX 160 itu sudah dikonfirm oleh banyak orang, itu tarikan pasti lebih enak pakai Pertamax turbo. Ya alasannya karena kompresi mesin sudah 12 banding 1, 12,0 banding 1. Dengan kompresi setinggi itu wajar ya jadinya kalau pakai Pertamax turbo lebih enak. Nah, ini NMAX New kompresi mesin yang mendekati ya, cuma beda 0,4, 11,6 banding 1. Itu malah nggak enak Pertamax turbo. Kalau katanya Bro Irfan panas. Padahal panas itu biasanya itu adalah cirinya kalau bensin kurang oktan. Kayaknya mustahil Pertamax turbo ini oktannya kurang ya, walau di beberapa uji ya, penulis sebelumnya pernah posting Pertamax turbo itu waktu diuji dibandingkan roket fuel atau apa kelihatan oktannya cuma 86. Nggak tahu lah harus penulis. Sekarang kita coba lagi nih. Ini total punya posisi 0, masukkan, masih tetap 99. Jadi wadah wadah botol nggak mempengaruhi perubahan nilai oktan. Sekarang kita ke Pertamax turbo. Turbo 86, sama seperti kondisi di Trigen 87 karena naik 87 matiin lagi. Nah, sekarang ke V-Power. V-Power tadi 100 ya, sekarang 99. Sementara kalau alat ujinya pakai alat uji yang model
frekuensi entah apa itu, pakai spektrum ring atau apalah, di spektrum cahaya itu katanya RON-nya sudah beneran RON 98 lebih malah. Sementara yang alat uji Rusia itu entah pakai apa. Yang jelas didemokan kalau dibandingkan dengan bensin lain, Pertamax turbo itu oktannya paling kecil. Ada yang bandingkan dengan V-Power, ada yang bandingkan dengan Total. Ya silakan cari video perbandingan sendirilah atau lihat videonya penulis. Memang ada yang ngomong seperti ada yang memberikan hasil seperti itu. Ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, Pertamax turbo yang dipakai Mas Irfan ini adalah Pertamax turbo lokalan ya. Pertamax turbo aspal yang walau berwinya dari pom bensin, dapatnya bukan yang beneran oktan 98. Entah itu dari Pertamina atau dari pom bensinnya nggak tahu. Tapi dia kalau beli Pertamax turbo selalu dapat yang jelek itu. Karena oktan kurang, yang terjadi adalah ya mesin panas. Penulis sendiri nggak tahu ya rasanya mesin panas kalau di NMAX gimana. Karena ya ini mesin ketutupan semua. Penulis kaki di deck ini nggak pernah ngerasa panas ya kalau siang-siang. Ya bisa jadi karena penulis kulannya sudah ditambahi air. Kalau airnya lebih banyak kan kulannya jadi lebih dingin ya. Penulis nggak pernah sama sekali ngalami overheat pakai bensin apapun ya, kecuali penulis nggak pernah pakai oktan 90. Oktan 88 pernah, pakai premium pernah, nggak overheat. Jadi satu curiga soal bensinnya kualitasnya jelek. Yang bukan bensinnya kualitas jelek, tapi bensinnya oktannya kurang. Yang kedua, barangkali ini dari Yamaha-nya. Jadi barangkali ya Yamaha merasa kualitas Pertamax turbo itu kita jelek, sehingga nggak berani tinggi-tinggi. Pengapian sengaja dimundurkan sehingga NMAX New ini bisa aman pakai Pertamax. Jadi emang kompresi mesin ditinggikan, tapi timing pengapian dimundurkan sedemikian rupa sehingga aman. Hasilnya apa? Kalau pengapiannya mundur, suara halus, suara mesin lebih halus. Tapi ya gitu, tarikan kalah sama yang NMAX Old, sentakane kalah. Menang di RPM tinggi karena ya dari macam-macam, dari noken asnya atau apalah, itu didistribusikan ke tenaga puncak semua. Mungkin kalau NMAX Old ini dijejerkan ya, itu bisa jadi sama. Kalau misalnya NMAX Old ini pakai CVT-nya NMAX New, bisa jadi NMAX Old ini nggak beda jauh. Padahal logikanya kalau
kompresi bensin ditambah, tenaganya nambah banyak. Sementara yang terjadi di NMAX New nambahnya nggak banyak. Bisa aja malah berkurang ya, apalagi karena yang NMAX New ini pakai catalytic converter yang jendol di tengah-tengah. Jadi sama Yamaha sengaja dibuat wis pokoknya yang penting aman, wis di atas kertas kompresi meningkat kan konsumen wis puas. Tenaga dinaikkan dikit karena ya difokuskan di tenaga atas juga dari sisi dari sisi kompresinya, dari sisi distribusi tenaganya. Bensin tinggal 1 bar, sengaja ya, soalnya mau pindah pom bensin, lihat apa pom bensin yang biasa penulis ngisi yang sebelah kanan jalan sini ini, apa emang kualitas bensinnya mendadak turun, karena penulis merasa Pertamax-nya nggak enak. Nah, efek dari pengapian dimundurkan itu ya jadinya pakai Pertamax lebih enak. Pakai Pertamax turbo jadi nggak enak. Nggak enaknya satu karena ya nggak dapat untung, kan oktan Pertamax turbo emang lebih tinggi, tapi karena pengapian dimundurkan percuma pakai bensin oktan tinggi karena pakai oktan rendah pun cukup. Jadi manfaat oktan lebih tinggi dari Pertamax turbo sia-sia. Sementara itu kan kandungan energi dari Pertamax turbo lebih rendah daripada Pertamax. Efeknya apa? Efeknya karena karena kandungan energi dari Pertamax turbo lebih rendah, maka seakan-akan rasio bensin ini kering. Karena kalau kandungan energi berkurang, maka bensin yang sama ini jadi kayak bensin yang lebih sedikit, jadi kering. Asalnya 14 banding 1 ya, itu sudah termasuk kering. Ketika pakai Pertamax turbo yang kandungan energinya lebih sedikit dari Pertamax, jadinya ya seakan-akan mesin ini kompresinya AFR-nya 16 banding 1. Jadi dari bensin dari unsur Yamaha-nya kayak gitu. Karena pengapian diundurkan, motornya cocok pakai Pertamax, begitu pakai Pertamax turbo lebih panas karena ya kandungan energinya lebih rendah. Kalau oktan lebih tinggi tapi mesinnya nggak butuh oktan tinggi, tapi karena kandungan energi Pertamax turbo lebih rendah, jadinya mesin kayak kekeringan. Kalau mesin kekeringan ya panas, overheat. Baru dingin kalau misalnya ya diperkaya lah, keluarnya kan panas. Nggak bisa 0-100 ya.
lambat. Entah ya apa yang bikin lambat. Kemarin udah kencang, sekarang lambat lagi, nggak ngerti penulis. Haha, sempat pingin cerita ya. Wis, terus kayaknya emang bener nih ya, kalau Pertamaxnya nggak sip, baik yang apa di lama atau baru. Entah apa ada penurunan kualitas Pertamax, apa karena olinya ya, kan habis ngisi bensin ini efek margarinnya hilang loh. Karena efek margarinnya hilang, pembersihannya hilang, jadi nggak enak lagi tenaganya. Wah, masa pakai margarin lagi. Oh ya, penulis curiga sama itunya ya, sama olinya ya. Jadi oli ini, aduh, nggak baik ngerem mendadak kayak gitu ya. Beltnya jadi kayak masih melar gitu. Yang depan masih besar, masih kecil, yang belakang dipaksa kecil. Jadinya kalau apa beltnya nggak pas, bisa dol, bisa lepas, mudah lepas. Dari sisi oli yang sekarang penulis pakai ini, olinya sendiri sih cukup bagus ya, Repsol dan apa meseran B40 dan minyak goreng itu nggak terlalu masalah lah ya. Kalau mungkin Repsol nggak terlalu lega, tapi masalahnya ini apa, dari sisa oli bekas yang penulis pakai, kan oli bekasnya ada sadonya. Nah, sado itu kayaknya ada efek mengurangi tenaga, seperti halnya ketika pakai oli skuter atau oli yang banyak aditif molinya. Hasilnya ya karena apa, pembakaran dihambat sama spas ya, sama sulfated as, sama debu, ya nggak begitu sip tenaganya. Terus lihatlah nanti beberapa hari apa tetap gini. Kalau tetap gini rasanya kualitas bensin Pertamax jadi makin turun. Ini penulis akan sengaja nggak pakai margarin. Jadi margarin bener ya, bisa meningkatkan performa. Jadi sebelumnya kan penulis nyoba 0-100 lambat ya, 18,8 detik. Namun setelah pakai margarin ya, margarin ukuran separuh kelingking, itu bukan separuh sih, kira-kira setengah sendok teh yang diperes, wis kira-kira segitu. Itu untuk bensin full ya, full dengan Pertamax yang beli di pom bensin selatan jalan saat berangkat bekerja ke kantor itu. Penulis sebelumnya dapat 18,8, terus sesudah pakai margarin itu bisa dapat 17,7. Sebelumnya 18,8,
jadi 17,7. Wah, itu peningkatan sangat besar itu. Besar karena ya dapat 17 detik itu kencang. Jadi dengan suksesnya pakai margarin itu ya penulis yakin bahwa masalah motor penulis sekarang selain dari fuel dilution ya, itu lagi kotor mesinnya. Penulis nggak yakin pakai Yamaha Carbon Clean akan menyelesaikan masalah, karena ya sumbernya beda, kombinasi oli dan bensin. Percuma pakai carbon cleaner, nanti beberapa saat ya kotor lagi. Ya nggak parah sih, buktinya pakai margarin cuma butuh berapa hari bisa enak teriakannya. Wow, sekitar berapa? 2 harian gitu ya. Sama ya, sama periodenya dengan ketika pakai Shell Super. Shell Super kan 2 hari juga kalau nggak salah. Ini harusnya kalau ingin ngetes lagi pakai bensin BP aja ya. Nanti penulis coba pakai sampai barnya habis, coba pakai bensin BP gimana hasilnya. Yang jelas margarin sukses, tapi ya masa pakai margarin terus. Mending nyari bensin yang cocok dulu aja. Ya wes lah, gitu aja. Yang soal Pertamax turbo tadi nggak tahu lah, wes kayak gitu wes. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.